Assalamualaikum, kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia, ya. Baik, dari pengertian kesetimbangan kimia, misal di sini ada reaktan ya, A bereaksi dengan B menghasilkan C, di mana ini adalah reversible, di mana kita bisa melihat di grafik ini di ordinat untuk konsentrasi, kemudian di axisnya time ya. Di sini kita bisa melihat untuk reaktan A, trennya dari atas kinetik, ini adalah wilayah kinetik, dan ini adalah wilayah untuk kesetimbangan. Jadi ketika A itu semakin beringnya waktu, seiring dengan bertambahnya waktu, maka A itu berkurang. Begitu juga B, reaktan, itu juga berkurang. Nah, kemudian C sebagai produk, dia dari 0, seiring berjalannya waktu, dia naik ya. Dan di sini adalah titik kesetimbangan, di sini wilayah kesetimbangan. Adalah fenomena untuk reaksi kimia yang reversibel ya dalam kesetimbangan. Oke, untuk kesetimbangan kimia kita bisa memahami ya, kecepatan reaksi ke kanan itu sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, atau yang biasa kita sebut dengan reversible ya. Kemudian jumlah molekul atau ion yang terurai itu jumlahnya sama dengan jumlah molekul atau ion yang terbentuk dalam satu satuan waktu ya. Kemudian kesetimbangan yang dinamis. Contohnya itu uap mengembun dengan laju yang sama dengan air yang menguap. Kemudian pelarutan padatan, misalnya pada titik laju padatan yang terlarut sama dengan padatan yang mengendap saat konsentrasi larutan jenuh atau tidak ada perubahan konsentrasi. Ya, itu keadaan kesetimbangan. Kemudian kalau kita melihat reaksi ini ya, tetapan kesetimbangan bisa kita lihat di reaksi ini. N2O4 dalam fase gas bereaksi menjadi 2NO2 dalam fase gas. Ini ada kondisi awalnya ya, ini untuk ini awal, kemudian ini pada saat kesetimbangan, dan ini perbanding nisbahnya ya. Ini ketika awal itu ini 0, kemudian produknya untuk produk 0, kemudian reaktannya 0,67. Pada saat kesetimbangan ini NO2 nya dan N2O4 nya itu hampir ini ya, 0,0547, 0,6. Kemudian ini yang pada ini data 1, ini data 2, dan ini data 3. Jadi di sini bisa kita melihat nisbahnya ya, ini untuk NO2 per N2O4 di sini tanpa memasukkan koefisien. Ini yang beda ya. Ketika ini dikasih koefisien sesuai dengan reaksi ini ya, ini NO2 ini koefisien, ini jadi pangkat per N2O4 ya, koefisien 1 karena koefisien 1 yang bersama ya, 4,6 kali 10 pangkat min 3. Jadi nisbahnya N ini, nisbahnya ini yang nilainya relatif konstan ya, disebut tetapan kesetimbangan ya, yang relatif konstan. Kemudian oke, berdasarkan hukum Goldberg dan Weng ya, ini disebutkan bahwa dalam keadaan kesetimbangan pada suhu tetap ya, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi yang sisa, di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien
reaksinya ya adalah tetap. Jadi itu adalah bunyi hukum Gutenberg dan Weng. Ini adalah hukum empiris aksi massa untuk reaksi ini ya, A menjadi B menjadi C plus D. Ini reaktan dan ini produk. Tetapan kesetimbangan empirisnya ini adalah ini ya, konsentrasi C, ini adalah koefisien kali konsentrasi D per konsentrasi A pangkat A, konsentrasi B pangkat B. Ini adalah tetapan kesetimbangan empiris. Ini terjadi dalam reaksi di dalam larutan ya. Ini adalah menambahkan persamaan untuk reaksi ya, ini reaksi pembakaran sulfur menjadi SO2 dan tetapan kesetimbangan satunya ini reaktan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan ya. Dan ini adalah pembakaran SO2 menjadi SO3 dalam fase gas semuanya di sini. Untuk kesetimbangannya K2-nya ini konsentrasi produk dibagi ini konsentrasinya SO2 dan ini oksigen ya, ini pangkat setengah karena koefisien setengah. Kemudian kalau dijumlahkan ya, ini S plus 3/2 O2 menjadi SO3G. Ini adalah K-netnya ya, ketika ini digabungkan dua mekanisme ini dan ini menjadi satu reaksi. K-netnya ini SO3 produk bagi reaktan. Di sini S-nya nggak masuk ya, karena ini bukan fase gas, sehingga K-netnya K1 kali K2. Jadi untuk menghitung K-net tentu. Nah, kita mau mengubah koefisien ya. Jadi ada pembakaran sulfur ya menjadi SO3, kemudian 2S ini plus 3O2, pembakaran sulfur juga dengan koefisien yang berbeda, ini dikalikan 2 ya, ini jadi 2SO3 gas. K-nya itu ini ya, kita menggunakan ini K yang lama SO3 per oksigen ya, ini. Kemudian K-nya, nah ini ada reaksi yang kedua, SO3 pangkat 2 koefisien per oksigen pangkat 3 koefisiennya 3. Sehingga ini jadi K-nya ini SO3 pangkat 2 yang di sini per oksigen pangkat 3 koefisien sama dengan K-old yang lama ini kuadrat ya. Jadi nilainya K-nya itu adalah K2 K kuadrat di sini ya. Bisa dilihat dari pangkatnya. Next. Dan kita mengubah arah ya. Di sini ada reaksi S plus pembakaran sulfur menjadi SO2. Dan ini tahapan yang kedua, SO2 menjadi S plus O2. Ini ada perubahan arah di sini. Nah, ini untuk nilai K-nya ini ya. Ini SO2 produk min per reaktan. Ini enggak, karena bukan fase gas. Kemudian K-nya ini adalah oksigen ya per SO2. Begitu kalau perubahan arah untuk reaktan menjadi produk. Begitu juga sebaliknya ya. Sehingga untuk K-nya
K-nya ini, maka sama dengan seper K old, seper ini ya, per K. Jadi kalau arahnya ditukar ya, dirubah. Kemudian tetapan kesetimbangan tekanan parsial ya. Untuk kesetimbangan yang melibatkan gas, tekanan parsial dapat digunakan untuk menggantikan konsentrasi, di mana ini rumus bakunya Kp sama dengan ini tekanan parsialnya C pangkat C, ini adalah koefisien, ini produk ya, ini tentunya produk, ini reaktan ya. P adalah tekanan parsial. Jadi untuk mencari nilai Kp seperti ini, hampir sama dengan yang menggunakan tetapan kesetimbangan yang konsentrasi. Kemudian hubungan Kp, tetapan kesetimbangan parsial, tekanan parsial dengan tetapan kesetimbangan yang konsentrasi di sini atau Kc ya. Untuk reaksi fase gas, ini adalah contoh reaksi A plus B menjadi C dan D, dimana Kc-nya ini adalah konsentrasi C ya, ini adalah koefisien C pangkat C, D pangkat D per konsentrasi A pangkat A kali konsentrasi B pangkat B ya. Kemudian Kp-nya, tetapan kesetimbangan parsialnya di sini, ini akan parsialnya C pangkat C, koefisien PD pangkat D per PA pangkat A, PB pangkat B ya. Menurut hukum gas ideal, kita tahu ya PV sama dengan nRT, sehingga untuk mencari nilai P ya, saya ulangi di sini, PV sama dengan nRT, P ya, ini kalau kita mencari P, ini V-nya dipindah ruas, jadi kan NV per NV RT. Kemudian NV adalah ini konsentrasi ya di sini, N per V. Karena itu Kp ini ya, ini adalah ini PC pangkat C kali PD pangkat D. Maka di sini kan kita tinggal masukin ya, ini konsentrasi C-nya, kemudian kali RT pangkat C, dan ini konsentrasi D pangkat D kali RT per A pangkat A, RT pangkat A, B pangkat B, RT pangkat B, sama dengan ini ya, tinggal C pangkat C kali D pangkat D, A per pangkat A, B pangkat B, ini RT, karena ini penjumlahan dan pengurangan untuk pangkat, jadi ini pakai C plus D ya, C plus D min ini A plus B. Kemudian delta Ng sama dengan koefisien sigma koefisien gas produk min sigma koefisien gas reaktan. Sehingga untuk nilai Kp-nya di sini adalah Kc ya, ini kali RT pangkat delta Ng, di mana delta Ng-nya tadi ya udah disebutin, jumlah koefisien gas produk min jumlah koefisien gas reaktan. Itu untuk hubungan Kp dan Kc. Oke, contoh di sini ada lagi, ada reaksi 4NH3 dibakar ya, plus 7O2 menjadi 4NO2 plus 6H2O. Dalam semuanya fase gas, Kc-nya bisa kita tentukan. Ini produk dibagi reaktan sesuai dengan koefisien yang ada ya. Dan Kp-nya ya ini tekanan parsial NO2 pangkat 4, tekanan parsial H2O pangkat 6 ya, sama seperti ini ya, Kp. Dan reaksi yang kedua, metanol bereaksi dengan asam asetat menjadi CH3COCH3 plus H2O. Gasnya liquid semua. Kemudian di sini kita bisa menghitung Kc-nya ya, ini konsentrasi reaktan dibagi konsentrasi produk.
Dan reaksi yang ketiga, CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Nah, Kc-nya di sini karena ini fase gas ya, cuman CO doang. Kp-nya PCO2 doang karena di sini ini fase solid ya, bukan fase gas. Kemudian barium klorida plus N natrium sulfat menjadi BaSO4 plus NaCl dalam fase aqua solid ini ya. Jadi untuk mencari Kc ya ini NaCl yang liquid plus per BaCl2 kali Na2SO4 ya. Jadi di sini S-nya bukan karena memang ini solid sendiri. Begitu. Jadi tidak ada Kp untuk reaksi 2 dan 4 ya di sini. 2 dan 4 tidak ada reaksi Kp karena tidak ada zat yang berfase gas. Ya, yang fase gas kan cuma ini gas, ini fase gas. Sedangkan ini tidak fase gas. Jadi nilai Kc-nya, nilai Kp-nya nggak ada. Begitu. Kemudian arti nilai tetapan kesetimbangan. Jadi ini ada beberapa reaksi ya di sini. Kemudian ini tetapan kesetimbangannya sudah ditentukan berdasarkan eksperimen pastinya. Nilai numeris Kc atau Kp yang sangat besar menandakan bahwa reaksi berjalan ke kanan sebagaimana dituliskan, berlangsung sempurna atau mendekati sempurna. Dan nilai numeris Kc atau Kp yang sangat kecil itu menyatakan bahwa reaksi ke kanan sebagaimana dituliskan tidak berlangsung besar-besaran. Ya, ini bisa kita lihat mana yang besar dan mana yang kecil ya. Ini yang besar ini besar. Nah, kemudian yang kecil mana? Ini kecil, ini kecil. Ini kecil. Jadi kalau sudah ditentukan, kalau sangat besar berarti reaksi berjalan ke kanan ya, lebih banyak. Kemudian kalau sangat kecil berarti reaksi ke kanan, tidak berlangsung besar-besaran maksudnya ya. Itu untuk arti nilai tetapan kesetimbangan. Kemudian kalau satunya lebih besar dari satu, berarti artinya reaksi lebih banyak ke arah produk. Ya, kesetimbangan berada di kanan. Contoh, pembakaran hidrogen jadi 2H2O, nilai Kc-nya 9,1 kali 10 pangkat 80 ya. Kalau K-nya kurang dari 1 ya, reaksi lebih banyak ke arah reaktan karena artinya kesetimbangan terletak di kiri. Ya, ini contoh reaksinya N2O4 menjadi 2NO2. Nilai Kc-nya 4,03 kali 10 pangkat -3. Jadi ini besar ya, lebih dari 1, kurang dari 1 ya ini ya. Jadi reaksi lebih banyak ke arah reaktan. Jadi ini adalah latihan, tuliskan rumus Kc dan Kp untuk reaksi-reaksi berikut. Jadi ada dua ini ya, reaksi yang pertama di sini. 2 zinc S plus 3O2 menjadi 2 zinc O ZnO plus 2SO2. Ya, ini reaksi yang kedua, 2HCl4 menjadi Cr2O7 plus H2O. Kita mau mencari nilai Kc ya. Untuk yang reaksi yang pertama, nilai Kc-nya ya, ini adalah SO2 per O2 karena ini fase gas, dengan ini kan solid, ini juga solid, jadi enggak. Kp ya ini sama, tinggal tekanan parsial SO2 kuadrat per tekanan parsial
oksigen pangkat 3. Ini kesetimbangannya heterogen ya. Kemudian nilai reaksi B di sini yang satu fase ya, tidak ada Kp karena memang bukan reaksi gas di sini. Ini di Cr2O7 per HCl O4 di sini ya. L-nya nggak masuk karena memang ini bukan reaksi gas. Ini adalah kesetimbangan homogen. Oke, kita latihan lagi. Pada suhu tertentu untuk reaksi N2O4 menjadi 2NO2 pada dalam fase yang sama gas. Pada satu kesetimbangan terdapat 0,1 mol N2O4 dan 0,06 mol NO2 dalam volume 2 liter. Hitungan nilai Kc. Jadi di sini kita bisa menghitung produknya NO2 pangkat 2 koefisien di sini per N2O4. Ini 0,06 mol per 2 liter dalam 2 liter per ini NO2O4 0,1 mol per dalam volume 2 liter. Kemudian 1,8 kali 10 pangkat min 2. Kemudian latihan yang kedua, pada suhu yang sama ke dalam wadah bervolume 2 liter dimasukin 0,8 mol N2O4 ya. Itulah konsentrasi zat-zat dalam reaksi pada kesetimbangan yang baru. Jadi di sini ada reaksi seperti di atas ini ya, N2O4 jadi 2NO2. Mula-mulanya 0,8 mol, kemudian yang bereaksi katakanlah ini karena ini min X ya, ini plus 2X ya, karena ini berkurang, jadi ini setimbangnya 0,8 min X, kemudian ini 2X. Ini adalah konsentrasi zat-zat dalam reaksi pada kesetimbangan yang baru. Kemudian nilai Kc-nya berapa? Kc-nya jadi ini 2x mol ya, ini kan 2x, ini 0,8 min x. Jadi nilai Kc-nya 2x mol per 2L pangkat 2 per 0,8 min X mol per 2 liter. Ini nilai Kc-nya tadi udah ditemukan. Nilai untuk Kc di sini adalah 1,8 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini 1,8 kali 10 pangkat min 2. Ini 2x kuadrat, ini dicoret ya. X kuadrat, kemudian per 0,8 min X. Nah, ini dipindah ruas 2x X kuadrat plus 0,009 X min 0,0072 sama dengan 0, sehingga X nya sama dengan 0,0809. Jadi pada saat kesetimbangan tercapai itu, ini konsentrasi NO2 dan 2 kali mol per 2 liter sama dengan 0,0809 molaritas ya. Kemudian untuk konsentrasi N2O4 nya 0,8 min X kali mol per 2 liter dan 0,7191 mol per 2 liter sama dengan 0,35 sudah 5. Jadi pada saat kesetimbangan tercapai itu NO2 nya itu 0,0 ini ya, N2O4 nya sekian. Kemudian kesetimbangan fisika ya,
macam kesetimbangan kimia adalah kesetimbangan fisika dan ada kesetimbangan kimia. Jadi pada kesetimbangan fisika itu melibatkan satu zat dalam dua fase yang berbeda. Contohnya ini adalah reaksi air dalam fase liquid menjadi air dalam fase gas ya. Sama-sama melibatkan satu zat. Kemudian kesetimbangan kimia itu perbedaannya melibatkan zat yang berbeda sebagai reaktan dan produk. Jadi ini zatnya udah berbeda ya, reaktan dan produk di sini. Tidak berwarna, ini N24 dan ini NO2, coklat gelap. Kemudian macam kesetimbangan kimia yang pertama di sini ada kesetimbangan dalam sistem homogen. Ini yang pertama contohnya kesetimbangan dalam sistem gas-gas. Ini 2SO2 plus oksigen menjadi 2SO3 dalam fase gas. Kemudian kesetimbangan dalam sistem larutan-larutan N4OH menjadi N4 plus O hidroksida. Oke, kesetimbangan dalam sistem heterogen ya. Ini yang pertama ada contoh kesetimbangan dalam sistem padat gas. Ini ada Oke, saya ulangi. Ini kesetimbangan dalam sistem heterogen. Ini yang padat gas ya, kesetimbangan dalam sistem padat gas di sini. Ini padat, ini gas. Kemudian B, kesetimbangan sistem padat larutan ya di sini. Ini padat, ini larutan. Ini kesetimbangan dalam sistem larutan padat gas ya. Ini larutan ya. Ini padat dan gas. Ini juga larutan. Kesetimbangan dalam sistem heterogen. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Dia ada prinsip Le Chatelier. Jadi usaha untuk mengubah suhu, tekanan, atau konsentrasi reaksi dalam suatu sistem dalam keadaan setimbang merangsang terjadinya reaksi yang mengembalikan kesetimbangan pada sistem tersebut. Jadi kalau keadaan awal di sini ada A, ini reaksi murni, kemudian B, ini C, ini D, ini E. Kalau koefisien reaksinya atau Q sama dengan 0 atau Q-nya kurang dari Kc, maka reaksi berlangsung ke kanan. Ini kesetimbangan. Kalau misal Q-nya koefisien reaksinya lebih dari Kc atau ini terhingga, maka reaksi bergeser ke kiri. Ya, tuh untuk prinsip Le Chatelier. Kemudian, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Bila suatu sistem dalam kesetimbangan mendapatkan gangguan eksternal, maka sistem tersebut akan melakukan perubahan yang mengatasi gangguan tersebut dan menyusun ulang kesetimbangan baru dengan Kc yang sama. Ini pergeseran kesetimbangan. Perubahan konsentrasi. Ini produknya naik, reaktannya turun, sehingga Q lebih besar dari K, maka kesetimbangan bergeser ke kiri. Kemudian produknya turun, reaktannya naik, berarti Q kurang dari K, maka kesetimbangan bergeser ke kanan. Oke. Ini adalah contoh lagi reaksi FeHCN menjadi Fe, ion Fe plus HN ion. Jadi ini merah,
Jadi ada kuning muda plus tak berwarna di sini. Jadi di sini ada contoh 4 larutan ya. Larutan A di sini. Ini merupakan larutan FeSCN ya. Campuran warna merah FeSCN ion ini dan warna kuning. Ya. Dan ini gambar yang kedua B di sini. Ini adalah setelah penambahan NaSCN ya. Maka keseimbangan bergeser ke kiri. Dan yang C di sini itu setelah penambahan FeNO3 keseimbangan juga bergeser ke kiri. Dan yang keempat di sini setelah penambahan H2C2O4 maka keseimbangan bergeser ke kanan. Warna kuning berasal dari ion Fe C2O4 ya. Masih di faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia, tadi hanya berpengaruh terhadap fase gas, tidak mempengaruhi fase cair dan padat. Misalnya ada ini volumenya jadi di sini hanya berpengaruh, saya ulang ya, ini kalau volumenya besar kemudian pressure-nya kecil maka Q-nya kurang dari K, maka keseimbangan bergeser ke yang koefisien gas terbesar ya. Nah, kalau volumenya kecil, pressure-nya tinggi, maka Q lebih besar dari K, artinya keseimbangan bergeser ke yang jumlah koefisien gasnya terkecil ya. Contohnya ada reaksi N2O4 menjadi 2NO2, ini fase gas, volume wadah diperbesar ya. Jadi N2O4 maupun NO2 mengalami pengenceran, artinya tekanan diperkecil. Oke, sehingga Q sama dengan NO2 pangkat koefisiennya per NO2O4. Penunjang pembilang lebih besar, penurunan pembilang lebih besar dari penyebut ya. Karena NO2 konsentrasinya ini dipangkatkan 2. Sehingga Q kurang dari K, artinya keseimbangan bergeser ke kanan. Ini ada contoh reaksi lagi. Ini ada reaksi pembentukan COCl4 endotherm. Larutan berwarna biru jika dipanaskan dan merah muda jika didinginkan. Inilah contoh. Perubahan tekanan hanya berpengaruh untuk gas. Ya. Kemudian fase padat dan cair pengaruh tekanannya diabaikan ya. Kemudian sesuai hukum Boyle, maka jika tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terkecil. Kemudian hukum Boyle kemudian menyatakan jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka reaksi bergeser ke arah jumlah mol gas yang terbesar. Karena koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol, maka cukup memperhatikan jumlah koefisien gas pada masing-masing ruas. Oke.
Tidak seperti perubahan konsentrasi, volume, atau tekanan, perubahan suhu tidak hanya menggeser kesetimbangan, tetapi juga mengubah nilai K ya. Temperatur besar, maka kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Dan jika temperaturnya rendah, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Jadi contoh yang pertama ada reaksi pembentukan NO2 dari N2O4 ya, endotherm. Gimana reaksi sebaliknya, exotherm. Jadi ini ada reaksi entalpinya nih 58 kJ, atau kalau exotherm ini 58 kJ. Nah, ini ada pemanasan akan berbesar NO2 ya, sehingga warna makin coklat. Ini dalam air panas. Kemudian pendinginan akan berbesar N2O4 ya, warna coklat akan memudar. Ya, contoh latihan lagi, ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila pada suhu yang tetap, tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Oke, kalau ada reaksi ini, ke arah manakah reaksi di bawah ini bergeser bila pada suhu tetap, tekanan diperbesar atau volume diperkecil. Ya, kita udah bahas sebelumnya, kalau tekanan diperbesar berarti kita reaksinya bergeser ke yang molnya lebih kecil ya, jumlah mol gasnya lebih kecil. Ini gasnya cuma CO2 di sini bergeser ke kiri. Kemudian di sini G. Jadi karena ini 2, ini 1, jadi ini akan bergeser ke kiri juga. Kemudian ini karena ini fase gas semua, koefisiennya hampir 2, ini juga 2, jadi tidak terjadi ya. Dan ini N2 dan 3H2, ini fase gas semua, ini N2, ini 4, jadi reaksi bergeser ke kanan. Ini faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang 4, pengaruh kekuatan ion, kemudian pengaruh konsentrasi. Dan peranan katalisator. Katalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi, tapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Sesuai dengan fungsinya, mempercepat reaksi, maka akan memperbesar tercapainya proses kesetimbangan ya, dengan cara mempercepat reaksi maju dan reaksi balik yang sama besar. Ini fungsi katalisator pada awal reaksi atau sebelum kesetimbangan tercapai. Jika kecepatan reaksi maju sama dengan kecepatan reaksi balik, maka katalis itu berarti berfungsi ya. Dan peranan katalisator. Katalis dalam reaksi dapat balik dapat mempercepat reaksi baik ke kanan atau ke kiri. Keadaan kesetimbangan tercapai lebih cepat, tetapi tidak mengubah jumlah kesetimbangan dari spesies yang bereaksi. Peranan katalis adalah mengubah mekanisme reaksi agar tercapai energi aktivasi yang lebih rendah. Kemudian keadaan kesetimbangan tidak bergantung pada mekanisme reaksi. Sehingga tetapan kesetimbangan yang diturunkan secara kinetik tidak dipengaruhi oleh mekanisme yang dipilih. Ini adalah contoh latihan ya. Ini 0,1 mol HI dimasukin dalam tabung 1 liter dan terurai sesuai reaksi berikut. HI menjadi hidrogen plus iodida.
Jika I2 yang terbentuk adalah 0,02 mol, berapa harga K? Dan soal yang kedua, tetapan keseimbangan untuk reaksi A plus 2B menjadi AB2 adalah 0,25. Berapa jumlah mol A yang harus dicampurkan pada 4 mol B dalam volume 5 liter agar menghasilkan 1 mol AB2 ya. Ini reaksinya. Untuk jawaban nomor 1, saya ulangi. Jawaban nomor 1 ini 2I. Saya ulangi, jawaban nomor 1 ini 2HI tadi ya. Menjadi H2 plus I2. Mula-mulanya 0,1, kemudian terurai 2 kali 0,02, jadi 0,04 ya. Dan setimbangnya 0,1 min 0,04 sama dengan 0,06. Dan hidrogennya ini 0,02 ya, 0,02 semua. Tadi karena yang nure ini 4, kemudian koefisiennya 2, ini yang satu jadi 0,02, 0,02. Di konsentrasi AI 0,06 ya, di sini per 1 liter 0,06. Kemudian H2 ini 0,02 per 1 liter sama dengan 0,02. Kemudian I2 0,02 per 1 liter sama dengan 0,02. Jadi nilai dari K ini ya, ini adalah nilai 0,02 kali 0,02 per 0,06 kuadrat sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 1. Itu nilai K nya. Oke, jawaban nomor 2 tadi ya. Misal mol A mula-mula X mol ya. A bereaksi dengan 2B menjadi AB2. Mula-mulanya ini X ya. Kemudian yang 2B nya ini 4 ya. Terurainya 1 ya ini. Kemudian karena ini koefisien 2 kali A jadi ini 2. Kemudian setimbangnya X min 1 dengan X min 1. Kemudian 4 min 2 sama dengan 2. Dan di sini sisanya untuk produk 1 ya. Dan ini konsentrasi pada kesetimbangan ya, AB2 ini 1 per 5 liter sama dengan 1/5 A X min 1 per 5 LT sehingga X min 1 bagi 5. Kemudian konsentrasi 2B 2 per 5 liter sama dengan 2 per 5. Kita hitung nilai K ya, ini konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dan reaktan ya, ini koefisien. Ini karena nilai K nya itu 1/4 ya, sama dengan ini AB konsentrasi AB2 nya 1/5 per X min 1 per 5 kali 2 per 5 kuadrat, sehingga kita mencari nilai X di sini ya sama dengan 26. Jadi ini jawabannya ya, X 26 mol. Oke. Pendugaan arah reaksi ya, kita pada saat selama berlangsungnya reaksi dapat dirumuskan nisbah konsentrasi yang bentuknya sama dengan rumus tetapan kesetimbangan. Nisbah ini disebut quotient reaksi ya. Ini konsentrasi produk C pangkat C DD per A per
pangkat A, B pangkat ini koefisien, ini produk ya, ini reaktan. Jadi apabila nilai yang disubstitusikan ke dalam koefisien reaksi Q merupakan konsentrasi dalam keadaan setimbang, maka Q akan sama dengan K. Arah reaksi dapat diduga dengan menghitung koefisien hasil reaksi. Rumus Q sama dengan K, tapi nilainya belum tentu sama. Kalau Q sama dengan K, maka reaksi dalam keadaan setimbang. Kalau Q kurang dari K produk kurang dari reaktan, ya, reaktan lebih banyak daripada produk, sehingga reaksi bergeser ke kanan, ke arah produk ya. Kalau Q lebih dari K, maka produk itu lebih besar daripada reaktan, sehingga reaksi bergeser ke kiri, ke arah reaktan. Jadi ini adalah diagram Gibbs ya, G, dimana ini merupakan kesetimbangan ya, titik kesetimbangan di sini. Delta G sama dengan 0. Ini kondisi kalau Q kurang dari K, delta G-nya kurang dari 0. Kemudian ini Q lebih besar dari K, delta G-nya lebih dari 0. Ini reaktan murni, ini produk murni. Jadi nilai G-nya ya, Gibbs-nya. Kemudian kalau ini ada contoh reaksi ya. Hidrogen bereaksi dengan iodin menjadi 2Hi. Kita tentukan Kc sama dengan 54 ya. Pada 425,4 derajat Celcius. Jika kita mempunyai campuran sebagai berikut. Perkiraan arah dari reaksi. Jadi di sini misal konsentrasi hidrogennya 4,25 kali 10 pangkat min 3 molar ya. Kemudian I2-nya 3,97 kali 10 pangkat min 1 molar. HI-nya 9,83 kali 10 pangkat min 2 molar. Sehingga Q ini konsentrasi HI kuadrat, ini koefisiennya 2 per hidrogen iodin. 9,83 kali 10 pangkat min 2 kuadrat kali bagi 4,25 kali 10 pangkat min 3 kali 3,97 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 5,73. Ini harga Q-nya. Karena Q kurang dari Kc, ya, Kc lebih besar dari Q maksudnya, maka sistem tidak dalam kesetimbangan dan reaksi akan berlangsung ke arah kanan. Oke, kita latihan nomor 1. Energi bebas untuk reaksi dua hidrogen pada fase gas dan tekanan 1 atmosfer bereaksi dengan oksigen dan fase gas 1 atmosfer. Jadi 2H2O ya, pada fase gas 1 atmosfer adalah energi bebasnya min 228,60 kJ. Hitung harga energi bebas untuk reaksi dua hidrogen pada tekanan 0,1 atmosfer reaksi dengan oksigen pada tekanan 0,1 atmosfer menjadi 2H2O. Kita menghitung entalpi atau energi bebas. Energi bebas untuk reaksi yang pertama ini adalah energi bebas standar reaksi karena masing-masing spesies berada pada tekanan 1 atmosfer ya, yaitu (298) standar plus RT ln koefisien 2, ini juga koefisien 2
hidrogen dan tekanan parsial oksigen. Jadi kalau kita masukin nilai dari yang sudah ada, kita masukin ya 228,6 kilojoule plus 8,314 joule per Kelvin dan 298 Kelvin, dan ini 6,3 konsentrasi. Untuk tekanannya koefisien 2, tekanan parsialnya 0,1, ini 0,2 ya, sehingga didapatkan untuk energi bebas yang reaksi kedua min 219,17 kilojoule. Nomor 2, ozon didapatkan dari oksigen dengan reaksi 3/2 oksigen menjadi ozon ya, dalam reaksi yang reversible. Jika energi bebas pembentukan standar ozon adalah 163,43 kJ per mol, hitung Kp pada 25 derajat Celcius. Jadi energi bebas standar reaksi itu ya perumusan entalpi ini produk ya, jumlah mol ini jumlah mol reaktan ya, ini entalpi pembentukan standarnya berapa. Nah, data yang sudah diketahui untuk yang produk yang ozon itu kan 163,43 ya, kurangnya koefisien 32 kali 0 ya oksigennya, sehingga didapatkan 163,43 kilojoule. Kemudian kita telah ada tetapan untuk mencari energi bebas pada keadaan standar itu sama dengan min RT ln Kp ya, sehingga untuk mencari nilai Kp kita mau mencari nilai Kp ln Kp sama dengan min delta G standar ya per RT kan. Kemudian nilai dari energi bebas standarnya ini 163,43 kali 10 pangkat 3 joule per mol ya, bagi R nya 8,314 joule per mol Kelvin ya, kali 298 Kelvin. Kalau dijadiin logaritma ya untuk Kp sama dengan, kita masukin nilai ini ya, sama dengan 2869, sehingga nilai Kp sama dengan 10 pangkat 2869 sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 28, itu adalah nilai Kp. Selanjutnya kita ke nomor 3. Kita ke nomor 3 di sini. Dalam soal nomor 2 tadi sebelumnya ya, jika reaksi dilakukan pada 1 atmosfer dan temperatur 25 derajat Celcius, hitung Kx dan Kc ya. Kx itu adalah konstanta keseimbangan apabila konsentrasi dinyatakan dalam fraksi mol,
ataupun dinyatakan dalam mol per liter. Harga Kp yang diperoleh dalam latihan nomor 2 adalah 10 pangkat min 28 kali 0,69 sama dengan 2,04 kali 10 pangkat min 29. Oke. Sekarang untuk mencari nilai, kita mau mencari nilai ini ya, Kx sama Kc. Kita ketahui untuk rumus tetapan ini Kp itu sama dengan Kx P pangkat delta V. Sehingga untuk mencari nilai Kx dengan Kp kali P pangkat min delta V ya. Kp nya berapa? Udah ada 2,04 ya kali 10 pangkat min 29, tekanan 1 atmosfer, kemudian min delta V. Delta V di sini adalah perubahan dalam jumlah mol reaksi ya. Di sini reaksi nomor 2 itu perubahan molnya setengah. Jadi di sini kita isi pangkat min setengah. Dengan 2,04 kali 10 pangkat min 29 ya. Oke, untuk mencari nilai Kc juga sama ya. Untuk Kp itu kan ini Kc, ini Lt pangkat delta V, perubahan mol. Jadi untuk mendapatkan nilai Kc sama dengan Kp Lt min delta V ya. 2,04 kali 10 pangkat min 29 ya, ini 0,0821 atm per mol Kelvin ya, kali 298 Kelvin setengah, sama dengan 4,13 kali pangkat min 30 ya. Jadi untuk mencari nilai Kx dan Kc. Oke. Oke, nomor 4, keseimbangan untuk reaksi 2I menjadi hidrogen dan I2 pada reaksi reversibel pada temperatur 393,8 derajat Celcius dan 490,8 derajat Celcius adalah 1,643 kali 10 pangkat min 2. Jika entalpi tetap konstan selama interval waktu ini, tetap maksudnya ya konstan, hitung harganya. Kita mau mencari nilai delta H ini, standar ini. Jadi jika delta H-nya itu tidak tergantung pada temperatur, terutama untuk kisar temperatur yang kecil, untuk rumus untuknya itu biasanya kita ini T2 ya, dan ini suhu 1, ini untuk entalpinya, ini suhu 1 ya, ini suhu 2, sehingga kita tinggal masukin untuk nilai ini ya, Ln sudah ada nih keterangan di sini. Maaf, di sini ada nilai yang kurang ya. Pada temperatur 360 nilai ini ya, dengan 490 itu nilainya ini 2,184 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke, kita masukin 2,184
kali 10 pangkat min 2 per 1,643 kali 10 pangkat min 2. Untuk delta ini 8,314 joule mol Kelvin, ini 763,8 min 60,8 ya. Untuk delta H nya ini berarti 8,314 kali 763,8 kali 666,8 net bagi 97, kemudian ini 2,184 1,643 sama dengan 12,42 kilojoule ya. Oke, di nomor 4 kita ke nomor 4, hitung tekanan CO2 pada 427 derajat Celcius dalam reaksi di bawah kesetimbangan. Ini CaCO3 menjadi CaO plus CO2 pada keadaan jika energi bebas standarnya itu, tentukan standarnya itu CaCO3 nya min 1129 kJ, kemudian CaO nya min 604,2 kJ, dan CO2 nya min 364,6 kJ. Di perubahan energi bebas reaksi itu reaksi ya. Jadi jumlah total dari mol produk min reaktan ya, atau energi bebas produk min reaktan. Oke, dari data yang sudah ada kita masukin 604,2 ya, plus ini min 394,6 min untuk yang reaktan 29 130,2 kJ. Oke, kemudian kita sudah tahu ya, untuk mencari nilai delta G itu kan min RT dan KP, sehingga kita mau mencari K nya ya, atau log, kita samain aja ya, kita sini log KP ya, log ini yang tekanan CO2, jadikan ini delta G per RT, betul ya. Oke, karena ini kita kan dari len ya, dari len menjadi log, jadi ini perlu ditambahkan 2,03 ya di sini. Jadi ini 130,2 kali 10 pangkat 3 joule. Ini perlu kita kasih 2,303 karena dari log dan 4 joule. Kelvin 300 Kelvin nolnya min 9,112. Tinggal untuk tekanan CO nya itu 1,94 kali 10 kali 10 meter.
Nomor 6, kondensata kesetimbangan untuk reaksi karbon dan karbon dioksida pada ini solid gas ya. Jadi dua karbon monoksida sebagai fungsi temperatur dapat dinyatakan sebagai RT ln Kp dengan min 40.900 plus 4,9 T ln T min 4,95 kali 10 pangkat min 2 T kuadrat plus 5,1 kali 10 pangkat min 7 T pangkat 3 plus 12,66 T dalam kisaran 1100 sampai 1500 K. Jika tekanan parsial CO2 pada 1200 Kelvin adalah 1,2 atmosfer, hitung tekanan parsial dari CO. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai Kp itu kan tekanan parsial CO ini kuadrat ya, karena kuadrat kan koefisiennya 2 per P CO 2 sehingga itu. Atau untuk mencari PCO ya, ini sama dengan Kp kali PCO3. Ya, atau akar juga boleh ya di sini. Oke. Kita ambil katakanlah Kp pada 1200 Kelvin ya, dapat dihitung dari hubungan yang diberikan. Jadi kita mencari nilai Kp dulu ya. Dan ini tinggal dipindah ruas kan ya. RT di sini, titik ini R-nya 1200 Kelvin. Jadi T-nya, R-nya 8,314 Joule per Kelvin. Min 40.900 plus 4,9 kali 1200 dan 1200 ya, 4,95 kali 10 pangkat min 2 T nya 1200 kuadrat plus 5,1 kali 10 pangkat min 7 kali 1200 tambah 3 plus 12,6 kali 1200. Jadi untuk Kp nya ini kan min 5,45 sehingga Kp nya ambil 4,28 dari 10 pangkat min 3. Oke, jadi kita tinggal masukin persamaan ini ya. PCO sama dengan 4,28 kali 10 pangkat min 3 dikali 1,2 akar ya, atau pangkat setengah sama dengan 0,072 atmosfer. Oke. Sekian, terima kasih.